Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koko. Di sini saya sebagai seseorang yang percaya Kristus, tapi jujur saya hingga saat ini saya belum pernah yang namanya membaca Alkitab sampai selesai. Kemudian melalui channel ini, bagi teman-teman mungkin yang merasa sulit juga untuk menyelesaikan membaca Alkitab sampai selesai, bisa join bareng saya. Jadi saya rencananya itu ingin diusahakan setiap hari untuk sharing dengan kalian semua. Jadi saya akan membacakan secara verbal, jadi dengan suara. Diusahakan setiap hari satu pasal begitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut juga, jadi kita biar bisa menyelesaikannya bareng-bareng. Sebelumnya saya ingin menginfokan satu fakta tentang Alkitab. Seperti yang kita tahu, Alkitab itu dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu nggak sih, ada berapa pasal sih di Alkitab itu? Oke, berdasarkan sumber yang saya dapat, ini saya lagi baca fakta-fakta tentang Alkitab dari Kristen Alkitabiah. Nanti linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Di sini tertulis kalau Alkitab itu terdiri dari 1189 pasal dan terdiri dari 30.861 ayat. Kemudian Perjanjian Lamanya itu ada 929 pasal dan 23.203 ayat. Sedangkan Perjanjian Barunya itu ada 260 pasal dan 7.659 ayat. Oke. Kalau dari sini kita bisa lihat ya plan kita ke depan. Kalau misalnya sekali video itu satu pasal, di sini tertulis 1189 pasal. Ya, kita bisa kita mulai lah dari hari ini. Tentunya saya akan memulainya dengan Kejadian 1 tentunya. Nanti di pertemuan berikutnya Kejadian 2, Kejadian 3. Selain membaca Alkitab tentunya setelah membaca saya akan memberikan pandangan saya, apa sih yang saya dapat setelah membaca setiap pasalnya gitu. Jadi setiap pertemuan itu saya akan baca, lalu menurut saya setelah membaca ini Kejadian 1 itu misalnya tentang ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain memiliki pandangan yang lain, nantinya bisa tolong diberikan komentar di kolom di bawah ya, pandangan kalian, atau mungkin saya salah, kalian bisa benarkan gitu. Selain itu tentunya supaya lebih menarik, saya juga akan menyelipkan beberapa cerita, mungkin pengalaman pribadi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya tentunya. Dan tentu teman-teman juga bisa ikut bergabung dengan memberikan komentar ya di bawah. Oke, di samping itu tadi kan sudah tuh. Mungkin saya juga akan nyanyi juga. Terkadang saya akan selipin dengan nyanyi juga, dengan cerita juga. Selain kita fokus membaca satu pasal setiap pertemuannya, seperti itu. Kita juga sharing tentunya ya. Kemudian di sini saya ingin memperjelas, saya ini bukan seseorang yang paham betul dengan Alkitab. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini saya ingin mencoba mempelajari Alkitab.
Jika memang ada kesalahan, sebelumnya saya minta maaf. Di sini kita sama-sama belajar, saya ingin belajar. Tentunya saya juga butuh bantuan teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu selain membaca Alkitab, selain sharing kejadian-kejadian terjadi apa dalam hidup saya juga tentunya akan memberikan beberapa fakta tentunya tentang Alkitab itu sendiri. Seperti itu ya, tentunya dengan bantuan kalian juga, kalian bisa menambahkan ya kapan saja, seperti itu. Oke, untuk yang pertemuan pertama ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan membahas kejadian 1. Oke, kejadian 1 itu judulnya Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke, di sini mari kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap.
Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, seperti yang sudah kita baca, Kejadian pasal 1 ini terdiri dari 31 ayat. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah menyelesaikan satu pasal Kejadian ya, dari Kejadian. Oke, kalau menurut saya di sini ya, di sini itu kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, anaknya ya. Jadi dia menyiapkan segala yang baik buat kita sebelum dia menciptakan kita. Jadi dia menciptakan terang dan gelap, dia menciptakan pohon-pohonan, dia menciptakan ikan di laut, burung berterbangan, semuanya disiapkan. Lalu dia menciptakan juga ternak-ternak yang ada di darat, semua binatang melata. Dia menciptakan semuanya sebelum menciptakan kita. Artinya di sini kalau saya melihat ya, sebenarnya sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah menyiapkan segalanya, ya, sudah menyiapkan segalanya dengan baik, dengan sangat baik di luar pemikiran kita. Mungkin kita pernah berpikir, ini baik, tapi ini enggak. Tapi terkadang apa yang menurut kita tidak baik belum tentu itu benar-benar tidak baik buat kita. Justru dari sesuatu yang tidak baik itu nantinya Tuhan bekerja, dan nantinya kita pasti akan bersyukur. Seperti itu kalau saya melihatnya ya. Jadi sama halnya seperti saya ulang, seperti kita sebelum lahir, kita sudah dipersiapkan untuk semuanya. Kita sudah dipersiapkan bagaimana nanti kita tumbuh, bagaimana kita besar, bagaimana kita nanti, semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Setelah kita lahir pun kita semua sudah berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Tapi seperti itu. Ya.
Nah, mungkin dari teman-teman ada tambahan bisa ditambahkan, atau mungkin kalau saya salah bisa diperbaiki seperti itu. Jadi nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu kejadian kedua tentunya ya. Jadi kita akan rutin seperti yang saya bahas tadi ya. Ada 1189 pasal, yang artinya akan ada 1189 video. Tentunya kita tetap semangat ya, supaya kita sama-sama menyelesaikan membaca Alkitab sampai selesai. Oke, kalau kalian lihat di sini gitar teman saya. Dia ini menemani saya sudah cukup lama, jadi saya akan terus bersama dia. Kapan-kapan saya akan memainkannya dia tentunya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.